Bismillahirrahmanirrahim. Anu ngayung ya. Nyamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Thumma ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin khususan sayyidina wa maulana Syaikhul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Thumma ila ruhi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa akhalina wa khalatina wa limasyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fil barri wal bahri min masyariqil ardi ila magharibiha khususan ila arwahi ahli kubur min hadhil jamaah Masjid Taufikur Rahman. Anta ta'lamu ya Allah bi asma'ihim, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Al-ayah wallahu a'lam bi muradim bil ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Hadirin jamaah pengajian rutin malam Rabu Masjid Taufikur Rahman yang saya hormati, pertama dan utama jangan lupa kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala minimal bil lisan. Maka sama-sama kita mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Di antaranya adalah nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga pada malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara yang segar di malam Rabu ini. Itu karena adalah anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menggugurkan salah satu kewajiban dari Allah, yaitu thalabul ilmi. Juga
mari sama-sama kita bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat beserta salam selamanya tercurah kepada Habibana al-Karim Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, malam ini kita tidak melanjutkan materi fikih yang rutin yang biasa karena sekarang momennya berdekatan dengan Idul Kurban, Idul Adha. Kita bahas fikih kurban dulu sambil mengingat-ingat ilmu kita, pengetahuan kita tentang kurban. Kalaupun kita sudah tahu, minimal kita mengingat-ingat kembali. Yang akan kita bahas malam ini adalah pertama mengenai hukum kurban. Kemudian kenapa kita harus berkurban? Dengan apa kita harus berkurban? Dan kemudian bagaimana cara pembagian hewan kurban? Itu saja, mungkin mudah-mudahan dengan waktu sekitar 45 menit bisa mencukupi. Pertama tentang kurban, hukumnya. Kurban itu hukumnya menurut mayoritas para ulama adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu artinya sunnah yang kuat, yang sering dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini sunnah muakkad dan sering dilakukan oleh Rasulullah, maka kurban tidak cukup satu kali. Kurban sunnahnya setiap tahun harus kurban, karena Rasul sering melakukannya. Rasul pun tidak sekali melaksanakannya. Dia hampir tiap tahun untuk berkurban, tapi tidak setiap tahun karena khawatir menganggap bahwa kurban itu adalah wajib oleh umatnya. Siapa saja yang harus berkurban? Kata Rasul, man wajada sa'atan, barang siapa yang memiliki keleluasaan rizki. Yang bagaimana yang leluasa rizki itu? Yang kebutuhan primer sudah terpenuhi. Jika beli kambing ataupun hewan kurban, kebutuhan yang pokok itu tidak terbengkalai. Artinya dengan membeli hewan kurban, kebutuhan yang primer tercukupi, terpenuhi. Maka itu yang disebut dengan orang yang memiliki keleluasaan. Yang lebih tegasnya lagi adalah orang yang sudah kena nisab hartanya. Jadi kalau orang yang sudah kena nisab hartanya, baik hartanya itu perdagangan, pertanian, profesi, sudah kena nisab zakat, maka dia mempunyai keleluasaan dalam berkurban. Orang seperti itu, kata Rasul, falam yudhahi,
jika orang yang memiliki keleluasaan tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musholana, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami, kata Rasul. Jadi orang yang sudah punya keleluasaan rizki, orang yang hartanya sudah kena nisab, orang yang sudah wajib zakat, uangnya cukup, kebutuhan yang primer yang pokoknya itu sudah terpenuhi, uang ada, tetapi tidak mau berkurban, kata Rasul, fala yaqrabanna musholana, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami, kata Rasul. Itu Rasul saking benci-bencinya kepada orang yang punya keleluasaan rezeki tapi tidak mau berkurban, maka Rasul tidak suka diancam, ulah deket jeung tempat sholat kami. Berarti temenang deket kamu sholat jeung ka masjid, temenang jamaah, kata Rasul. Kenapa kita? Nah, baru kenapa? Kenapa kita harus berkurban? Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar, bukan surat Inna ya. Inna a'tayna, bukan. Surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang begitu berlimpah. Banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang begitu melimpah kepada kalian. Fasalli, karena nikmat yang banyak itulah maka kamu kudu daek sholat, kudu mau sholat. Rabbika, karena Tuhanmu sholat itu, wanhar, dan berkurbanlah. Sholat dengan kurban perintahnya disejajarkan, bukan dalam arti kurban itu wajib. Cuma salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan kurban. Kurbannya harus li rabbika, sholatnya harus li rabbika. Sholatnya karena Tuhan kita, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurbannya harus lillahi ta'ala, li rabbika. Niatnya harus lurus, harus niat ikhlas, bukan niat kurban itu karena pengen dipilih. Kalau yang nyalon anggota dewan, merek kurban nih dari anggota dari caleg nih dari calon wali kota, buat orang sini kurban, yang tahu hanya yang ngasihnya dengan Allah, karena kita tidak tahu. Kalau dia kurbannya pure ibadah, niat ikhlas ibadah karena Allah, bukan karena supaya dipilih ku urang dia, maka itu berarti kurbannya li rabbika, lillahi ta'ala, karena Allah. Jadi kurban itu karena Allah, salat juga harus karena Allah. Nikmat kita sudah begitu banyak, maka kita diperintahkan untuk berkurban sebagai rasa terima kasih kita kepada Allah.
karena kita sering banyak melupakan nikmat Allah. Kata Rasul dalam hadisnya, nikmatani maghbunun fihima 'alan nas. Ada dua nikmat Allah yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Apa itu? Yang pertama, as-sihhatu, nikmat sehat, sering dilupakan oleh kita. Kalau kita lagi sehat, boro-boro ingat karena gering. Kalau kita lagi sehat, boro-boro kita ingat sama ibadah, pengen banyak ibadah. Kalau kita lagi sehat, kadang-kala kita kagak ingat bahwa sehat itu adalah sumber dari segala kenikmatan. Kita jarang mensyukurinya. Sehat Bu, sehat Pak itu mahal, sehat itu, benar nggak? Mahal banyak sehat, mahal kacida. Sehat itu mahal karena sehat itu sumber tina sagala kanikmatan. Dengan sehat Pak, ya Allah ya Rabbi, nikmat-nikmat yang lain bermunculan. Hidup itu paling kagak nikmat kalau kita banyak sakit. Yang lain juga kagak nikmat. Mau makan kalau lagi sakit, nikmat nggak? Boro-boro. Kalau kita lagi di rumah sakit kan banyak yang ngasih. Ada yang nengok bawa jeruk. Datang lagi yang nengok bawa apel. Datang lagi bawa bolu. Datang lagi bawa nasi padang. Jarang ya nasi padang, kebanyakan buah-buahan. Itu yang makannya bukan yang sakit Pak. Yang makannya yang nungguin di situ. Banyak yang nengok, banyak yang bawa. Nu gemuh itu nungguan. Yang sakitnya makan apel berasa pahit, jeruk berasa pahit. Mau makan dibayangi, makan apa ya kira-kira yang enak? Dokter, suster boleh nggak makan beli nasi padang? Kata dokter boleh, beli sama yang dulu. Ampe ke ruangan suruh dimakan cuma diambulan doang, enak nggak jadi makannya. Yang makan yang nungguin lagi, nggak nikmat ya. Kalau rasa nikmat makan jadi hilang karena tidur nikmat nggak? Bisa tidur, wah nikmat doang. Tidur dari jam 9 bangun jam 4 berapa jam itu? Agak berasa itu. Bahkan kadang-kala kasiangan saking enak-enaknya itu tidur. Padahal kalau kerja itu udah berapa jam itu, capeknya minta ampun kalau kerja. Tidur kalau sehat nikmat. Ampe ngorok. Itu ngorok tandanya nikmat tidur. Orang sakit boro-boro di rumah sakit liatin jam muter. Terus jam sakit itu ya, tahu itu apa pergerakan jam itu di rumah sakit. Karena kita sedang sakit, tidur juga kagak enak. Apapun tidak enak, tidak nikmat jika kita sedang sakit. Tapi kalau kita lagi sehat, kita jarang bersyukur. Malah heheotan di jalan dari Lembang ya, Masya Allah. Heheotan, emang temenang heheotan gitu, benar. Cuma kurang elok saja ya. Nah itu. Apalagi yang kedua? Yang kedua wal faragu,
waktu luang. Ya, waktu luang kita jarang kita manfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat. Waktu luang kita banyak digunakan untuk hal yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, baik untuk diri sendiri, keluarga, atau orang lain. Padahal manusia terbaik itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya, bagi manusia yang lain. Ya, kita banyak waktu yang luang malah digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita nih sholat 5 waktu, paling banter menghabiskan waktu 25 menit dari 24 jam. Duhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, isya 5 menit, subuh 5 menit, 5 kali 5 25 menit. Paling banter sholat 5 menit. Olehlah 30 menit lah, tambah dikit. Dari 24 jam yang dipakai sholat 5 waktu hanya 30 menit. Yang wajibnya, mending lamun dikir habisnya. Mending kalau taklim habis sholat maghrib, dia langsung pejawat langsung barali. Ya, padahal diukna orang yang taklim itu sama dengan jihad fisabilillah. Diuk, duduk, gak usah dengerin, duduk aja, mau molor-molor deh, mau ngiler-ngiler, tapi duduk di majlis ilmu, dia dapat pahala. Jadi kita kan banyak waktu yang luang tapi digunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Berapa jam kita nonton TV daripada kita zikir? Banyakkan zikir, banyakkan nonton TV-nya. Berapa banyak waktu kita gunakan untuk buka WA? Mending buka WA-nya yang baik-baik, baca pakai HP-nya itu. Ada longgar waktu, ngisi waktu, ngapain? Gaplek, remi. Saya mah remi cuma iseng doang. Ngapain? Ngisi waktu. Astagfirullah. Ngisi waktu ku remi sia teh. Manfaat enggak? Gaplek, remi. Gaplek itu berasal dari bahasa Arab, Pak. Ghafala yaghfulu, fahuwa ghafilun, wa dzaka maghfulun. Gaplek, ghafal itu artinya, ghafala itu artinya malas. Malas itu bahasa Arab. Gaplek itu bahasa Arab, hatinya malas. Orang yang suka gaplek itu orang lupa gawean, malas. Ngisi waktu, memang, masya Allah. Maka waktu itu kasyif, waktu itu bagaikan pedang, bisa memakan. Maka Al-Quran banyak sekali yang bersumpah Allah itu dengan menggunakan waktu. Saking berbahaya dan bermanfaatnya kalau kita bisa memanfaatkan waktu. Wal asri, wad duha, wal laili, tandai, wasyamsi, dan lain sebagainya. Itu Allah berfirman, bersumpah dengan menggunakan waktu. Wal asri, ya, semuanya orang merugi kalau tidak mau memanfaatkan waktu. Jadi waktu luang kadang-kadang kita lupa, kita lalai, tidak pandai bersyukur. Ibadah wae, ibadah wae. Ibadah itu kan bukan sholat dan zikir dan harus di masjid aja. Bekerja, berbuat, berkarya sesuatu yang bermanfaat. Ya,
Coba kalau di rumah bikin apa? Rapihin rumah, beresin rumah, atau ke masjid, rapihin masjid. Nah, apa aja yang kira-kira bermanfaat. Eta ngaranna ngeusi waktu. Gapleh. Mitohana sama anaknya lagi gapleh. Kata anaknya, Podares ya. Depan orang tuanya sama mertuanya bilang modal ya. Depannya mertuanya ikut gapleh, mertuanya bareng sama mantunya. Kata mantunya apa? Modal ya. Modal sama mertuanya sama orang tua. Jadi gapleh itu bukan kagak boleh, cuma kurang baik untuk memakan waktu yang sia-sia, yang kurang bermanfaat. Mendingan badminton. Badminton emang menang pahala, menang. Niatna keur sehat badan. Mendingan lari pagi jalan, muteran kebun raya 10 balik sehat. Ngisi waktu itu namanya. Dapat pahala gak dapat. Niatnya biar bugar, biar sehat. Kalau sehat, sholat nikmat. Bisa berdiri lama, bisa rukuk sujud normal karena jalan sering. Sering olahraga. Itu dua nikmat yaitu sehat dengan waktu luang. Makanya kita banyak nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita hitung-hitung nikmat dari Allah, la tuhsuha, tidak akan mampu kita untuk menghitungnya. Ya. Makanya kita fasalli li rabbika wanhar. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita sudah begitu berlimpah, maka kita diperintahkan untuk sholat dan berkurban. Dengan apa kurbannya? Ya dengan hewan, jangan dengan uang. Kalau pengen dengan uang namanya infak, ya. Kalau dengan uang namanya infak. Ada porsinya masing-masing. Kalau pengen sodako, infak dengan uang. Kalau pengen pengen kita wakaf dengan tanah. Kalau pengen kurban ya harus dengan hewan. Punya uang beliin hewan. Hewan yang gimana? Yang berkaki 4. Kakina 4, sukuna 4. Jangan pakai ayam atau bebek titik. Kakinya cuma 2. Yang berkaki 4 dan syah untuk dizakati. Jadi kurban itu harus dengan hewan yang berkaki 4 dan syah untuk dizakati. Walaupun hewan kakinya 4 tapi tidak sah untuk dizakati, maka tidak sah untuk dijadiin hewan kurban. Mana tuh yang tidak sah untuk dizakati? Contohnya kuda. Kuda kakinya 4. Tidak sah untuk dizakati dan tidak ada hukum fikihnya kuda harus dan wajib dizakati. Maka nggak ada judulnya kurban dengan kuda. Pernah ada yang itu? Pernah makan daging kuda? Belum. Ya, daging kuda. Kalau begitu dengan apa? Ya dengan sapi, dengan kambing, dengan kerbau, unta, bisa lah ayam. Berapa umurnya? Kalau kambing
kambingnya kambing Jawa. Ada kambing Jawa ya. Kambing Jawa itu yang tebal bulunya, itu kambing Jawa. Jangan ngiri orang Bogor kagak disebut kambing Bogor walaupun banyak di Bogor. Namanya kambing Jawa yang bulunya panjang itu kan, yang kagak takut dengan air hujan, yang tebal itu umurnya minimal 1,5 tahun atau sudah kupak. Udah cupak itu artinya udah udah rontok giginya. Bukan artinya aki-aki sama ini bukan ya. Jadi harus dengan kalau kambing Jawa itu 1 tahun. Kalau kambing kacang yang itu yang suka takut sama hujan langsung lari gitu. Itu 2 tahun umurnya. Sapi juga 2 tahun, kerbau juga 2 tahun, kecuali unta mah harus usianya 5 tahun. Itu sudah manjing, kata orang sudah manjing, udah balik namanya. Kalau kambing kan tandanya walaupun belum 1,5 tahun tapi udah kupak giginya, itu berarti udah boleh pakai kurban. Ya, itu udah boleh. Nah, kemudian laki apa cewek? Boleh lakinya, boleh ceweknya. Ya, boleh sama ceweknya juga, cuma disunahkan lakinya. Rasul juga dengan kambing lakinya yang bertanduk, yang warna putih dan yang gemuk, Rasul itu kalau berkurban. Ya. Kemudian harus sehat waktu dipotongnya, bukan waktu belinya. Kan bisa aja kita belinya 3 bulan sebelum kurban, atau bisa jadi kita belinya 1 bulan sebelum kurban, atau seminggu sebelum kurban, ya kan? Ditunda yang beli yang ngejualnya. Sehatnya waktu mau dipotong, bukan waktu belinya. Pas waktu beli ini kambing sehat, tapi pas mau dipotong kakinya pincang. Kenapa? 2 hari sebelum pemotongan udah ditaruh di tempat panitia pemotongan hewan kurban. Anak-anak kan paling senang sama kambing. Tonton tuh sama anak-anak, ambil ketepel. Anak-anak iseng cepat kena kakinya pincang. Waktu belinya sehat, tapi pas mau dipotong pincang, kagak sah. Kalau yang pincang, nggak boleh hilang salah satu anggota tubuhnya. Buntutnya potong misal kagak ada buntutnya, itu kagak sah. Ya, buntutnya. Kemudian tanduknya, kecuali memang waktu belinya dari awalnya dia tidak bertanduk. Tapi kalau lagi beli kita bertanduk, udah gitu tanduknya hilang 1, itu jadi cacat. Itu jadi cacat. Tanduk tidak jadi syarat, tapi ketika kita beli ada tanduknya, pas mau dipotong tanduknya legit hiji, maka itu jadi tidak sempurna, karena tadinya adanya tanduk, kecuali dari awal dia tidak ada tanduknya. Karena ada kambing yang tidak ada tanduknya walaupun dia kambing jalurnya, ya. Nah, buntut, tanduk, kemudian kakinya, kecuali yang boleh nggak ada itu bijinya. Bijinya, tahu bijinya nggak? Biji pelernya ya, peler namanya ya, peler. Itu boleh hilang itu. Lo kok bisa bontak-bontak? Iya, kambing yang dikebiri hilang nggak bijinya?
hilang. Kan kambing kalau dikebiri bijinya dihilangin kan waktu kecilnya. Nah itu kambing kalau kita motong hewan kurban dengan kambing kebiri boleh, bahkan lebih gede, lebih sehat, dagingnya lebih banyak. Kambing yang dikebiri itu kan lebih gede dan lebih sehat kelihatan. Kenapa? Karena kambing yang dipotong itu menurut dokter hewan, nah ini dokter hewan, tanya saya juga kata dokter hewan, itu yang ada di otak hewan yang dikebiri itu hanya makan, ya. Kambing yang dikebiri itu, yang ada di otak kambing itu, kambing juga punya otak, cuma hanya berpikir untuk makan dan untuk ngelakiin, ya. Cuma dua otaknya itu, kambing itu cuma itu, pengen lakiin sama makan. Tapi kalau udah dikebiri, dia di otaknya itu cuma makan doang, rumput aja yang dia pikirin, makan melulu gitu. Sama ceweknya dia kagak berpikir, kagak mau. Pokoknya Syahrini lewat kagak ya Syahrini lewat kagak ini dia itu. Kagak nengok-nengok, kagak mau dia mah kalau udah dikebiri mah. Orang juga sama begitu. Kalau mau diam aja sama Syahrini sama Luna Maya begitu dikebiri. Aman. Ya. Nah, itu kambing yang dikebiri itu, tapi gede, tapi sehat. Boleh kita berkurban dengan hewan yang dikebiri. Ya. Yang sehat, umurnya udah cukup. Kemudian berapa? Ya kalau kambing untuk satu orang, kalau sapi, kerbau dan unta itu untuk 7 orang. Boleh patungan? Boleh. Namanya kan patungan. Di sini patungan nggak di masjid? Ada. Harus patungan sekarang mah kalau pengen banyak di masjid. Kalau saya tahun sekarang untuk tahun depan udah ada yang daftar. Jadi kalau patungan kan 3.500.000 satu orang misal, ya 3.500.000. Itu kalau 7 kan berapa itu? Sekitar 24 jutaan ya. 24 kan kebeli sapi itu, bahkan lebih murah sapi itu kurban daripada kambing. Kambing 3.500.000 sekarang sebenarnya berletik banget ya kambing itu. Jadi kalau sapi gede 24 juta itu udah dapat yang gede. Patungan 7 orang 7 sapi. Itu kalau begitu itu bisa banyak di masjid itu yang kurban. Makanya harus aktif DKM, harus aktif panitianya. Dalam hal ini adalah DKM untuk jemput ke masyarakat, belajar untuk berkurban, caranya nabung. Kalau di lingkungan saya ada petugas khusus saya. Jadi ngidernya setiap hari Ahad, setiap hari Minggu. Dia door to door itu sama yang daftar. Kan udah ada yang daftar tuh. Ada 30 orang misalkan yang daftar. Maka setiap hari Minggu datangin rumahnya. Ngapain? Bukan nagih, tapi nanya, mau nabung nggak bu? Mau nabung nggak apa? Kalau kagak digituin kagak jalan. Ya. Nah, ada kan yang ngomong, nanti saya mah sekaligus aja. Ya, berarti kalau sekaligus aja kagak ditagih lagi. Setiap minggu gitu. Ada yang ngasih 50, seminggu 100, berapa aja. Nanti pas waktunya tinggal nambahin dikit. Kan gimana niat? Ya, gimana nih niat? Jadi kalau cara seperti itu, insya Allah kita bisa belajar berkurban. Ya, tiap tahun insya Allah bisa berkurban. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian dagingnya gimana? Dagingnya sunnahnya dibagikan mentah.
kalau daging kurban. Beda dengan akikah. Kalau akikah sunahnya dimasak yang manis-manis. Kalau kurban mentah. Karena daging kurban itu boleh dijual sama yang nerimanya, bukan yang kurbannya. Kalau yang kurban haram menjual dagingnya. Tapi kalau yang dikasih dagingnya boleh dijual. Bulan tahun ini saya dapat 5 kantong. Kilo. Orang miskin ngapain dapat daging melulu, berasnya kagak ada. Maka dijual sama tetangganya. Lu mau gak nih beli sekilonya, harga di bawah pasaran. Biasanya 90, bolehlah 60 aja sekilonya. Jadi berapa? 120 nih 2 kilo. Dijual sama dia. Buat apa? Beli berasnya sama beli gasnya. Itu boleh. Sama orang yang dikasihnya, orang miskinnya. Dan hewan kurban itu tidak mesti orang miskin yang nerima, siapa saja boleh nerima. Cuma porsinya beda. Sama orang miskin sama orang kaya jangan disamain. Orang kaya masak kilo, orang miskin mah 2 kilo. Bedain, ya, dibedain. Nah itu di dagingnya yang dibagiin. Kecuali yang tidak boleh nerima itu orang non muslim. Nggak boleh. Orang yang kurbannya wajib, yang nadar nggak boleh makan daging kurbannya. Nadar, saya kalau anak saya lulus kuliah, saya rek kurban. Cik bapana. Maka bapana kurban tahun sekarang haram dia makan daging hewan kurbannya. Ya, haram makan. Tapi kalau kurban sunnah kita memakan daging berapa kilo, berapa rek setengah gitu namanya daerah. Saya itu kambing saya minta satu ya, pahanya aja yang belakang. Boleh nggak? Boleh. Saya minta yang 2 pahanya. Boleh. Itu mah kurban saya itu pahanya semuanya buat saya ya. Boleh nggak? Boleh. Itu era mah. Era boleh nggak? Boleh. Boleh. Saopat pangping boleh sama orang yang kurban. Kalau kurbannya cuma sodakohnya jadi dikit. Makin banyak daging kurban kita dimakan sama manusia, sama jamaah, sama masyarakat, maka pahalanya makin gede. Makanya walaupun kebagian segede yang sewa, ya masyarakat kudu kebagian. Masyarakat yang terdekat, ya yang terdekat dengan masjid ini. Kalau di sini motong, maka masyarakat yang terdekat dengan masjid ini kudu kebagian sanajan saeutik, sanajan 1 tusuk. Ya, makin banyak yang makan daging, maka makin banyak pahala yang kurban untuk mendapatkan pahala kurban. Jadi dagingnya yang dibagikan. Maka tidak boleh juga dia menjual daging hewannya bagi pekurban. Bagi orang yang kurbannya nggak boleh, jual nggak boleh. Itu nanya juga apa namanya itu, kulitnya juga nggak boleh. Kecuali dijual sama yang dikasihnya, bukan sama yang kurbannya. Misalkan panitianya nih, daripada kulit kambing buat apa sih masa dimasukin ke situ, ya? Kan dijual itu, dijual buat konsumsi panitianya. Yang ngejualnya bukan yang kurbannya, ya, tapi panitianya. Makanya gini, bagusnya nih, kalau kurban itu jangan ngambil upah dari kambingnya. Kan beli plastiknya, konsumsi panitianya, upah jagalnya, yang motongnya itu harus dipikirkan sama yang kurban. Ini kambing, dikasih aja kambingnya, kambing doang sama panitia. Panitia bingung atau nafaktaran. Ini beli plastiknya dari mana nih? Dia buat motongnya dari mana ini?
Yang jagain rokok kopinya dari mana? Maka yang kurban harus ngerti. Ngertinya gimana? Kasih uang untuk operasional. Biasanya yang potong kambing berapa satunya? 200.000 rupiah. Kasih 300. 200 buat yang motong, 100 buat operasional. Nah itu murni itu, ya. Jadi yang kurbannya harus ngerti, karena panitia kerja menjalankan amanah dia. Memang bagusnya dipotong sendiri, seset sendiri, bagi-bagi sendiri, bagiin sendiri, bagusnya begitu. Tapi masa iya kita diimah potong kambing buat kurban? Kan kurang elok juga, maka kita sirahin ke panitia. Panitia juga kerja, punya perut, pengen ngopi. Coba yang jagain malam, kagak dikasih kopi, kagak dikasih rokok, ya jagain sama dia sendiri kagak mau, ya. Nah, makanya harus ngerti yang kurban itu. Kalau kambing kasih 200, kasih 300. Gimana galibnya lah? Galibnya di sini, ya. Nah, seperti itu. Dan juga harus rapi, kepanitiaan harus amanah, ya. Ulah soknya nyamuni ke, ya. Kalau di saya itu saya bertegas, komandannya satu, nggak ada masukan di luar rapat. Jadi kalau udah prum nggak ada masukan lagi. Kalau ada pendapat pada waktu rapat, maka ketika waktu pemotongan itu hak otoritas untuk mengatur ada di ketua. Gak boleh yang lain ikut campur. Yang pakai baju aja, yang pakai kaos aja tuh yang ngatur. Panik masyarakat diem di rumah. Kalau udah beres diantar-anterin tuh sama ini, sama panitia. Sok, tuh atur ke. Bu, mana kuponnya? Nih, bukan masyarakat yang datang ke masjid, bukan. Tapi panitia yang datangin ke rumah masyarakat. Saya konsepnya seperti itu, supaya apa? Supaya masyarakat merasakan, dan panitia kayak gawena. Nah, kan ditanya dulu, mau nggak kerja tanpa upah? Ya, lillahi. Nah, senang, ya. Kecuali kita yang diupahin itu jagal, ya jagal baru diupahin. Yang teman-teman itu mah masyarakat biasa jamaah, ya paling kopi, makan, apa tuh namanya, rokok, yang biasa merokok, seperti itu. Ya, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan di tahun ini kita bisa berkurban, dan kurban itu bisa jadi kurban jika dipotongnya pada hari tasyrik, tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Kalau lebaran hari Kamis, boleh tuh hari Jumat, hari Sabtu, ya. Tidak mesti harus hari Kamis, ya. Boleh di hari tasyrik. Nah, biasanya kan orang begitu. Wah, biasanya nih pas lebaran yang dagang kambing udah pusing nih. Gue belinya pas lebarannya miring harganya. Boleh Pak, ya beli tuh pas waktu lebaran, dipotongnya hari Jumat. Kalau lebarannya hari Kamis, belinya di hari Kamis. Kan biasanya kayak orang yang dagang salak, ya. Penghabisan harganya murah. Dagang kambing juga suka begitu Pak. Kalau udah hampir ini mah, jual aja, penting modalnya udah, ya, daripada dituntun deui ke kandang. Ya, ada yang begitu, dia kurbannya dipotongnya hari Jumat. Itu saja. Silakan, ada pertanyaan nggak? Ada waktu. Ya, gimana?
Mengenai waktu, karena dipotongnya itu hari tasyrik. Kalau yang lebarannya hari Rabu, kan Muhammadiyah hari Rabu sudah ditetapkan. Dengan di Arab itu barang dengan Muhammadiyah hari Rabu. Berarti tasyriknya Rabu, Kamis, Jumat. 10, 11, 12, 13. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu berarti ya. Sampai Sabtu kan berarti. Nah, itu kalau yang lebarannya di hari Rabu. Nah, kalau yang lebarannya di hari Jumat berarti ngitungnya dari hari Jumat tanggal 10-nya ya. Nah, sekarang bagaimana? Al-Hajjul Arafah. Haji itu adalah Arafah, wukuf di Arafah. Nah, kita dengan Arab itu kan beda jauh letak geografisnya. Maka ada kemungkinan juga berbeda dalam penetapan waktunya pun. Karena yang mengatur beda waktu itu adalah pergeseran matahari bulan. Pergeseran bulan. Bisa jadi bulan di sana udah nongol, udah kelihatan, di kita belum kelihatan. Dan kita mainnya adalah keyakinan. Dan kita punya pemerintah. Maka yang jadi patokan adalah keputusan pemerintah. Boleh nggak organisasi? Kalau kita anggota organisasi dan yakin saya mempercaya sama keputusan organisasi saya, maka jatuhnya di tanggal itu sesuai dengan keyakinan dia. Maka kalau dia motongnya di hari Sabtu, orang yang lebaran di tanggal hari Rabu itu udah nggak sah, udah di luar hari tasyrik. Nah, kalau bukan anggota Muhammadiyah, kita sendiri berpatokannya ke pemerintah. Kalaupun warga Muhammadiyah ngikut ke pemerintah, ya nggak apa-apa, itu jauh lebih bagus. Kalau ngikut Muhammadiyah, ya boleh juga. Kagak ada yang salah karena semuanya punya dasar hukumnya, punya metodenya. Kalau pemerintah metodenya menyatukan antara hisab dengan ruqyah. Kalau Muhammadiyah menggunakan metode hisab. Dihisab aja dihitung. Jauh-jauh hari udah ketahuan nih kapan nih lebaran. Kalau pemerintah menggunakan dua metode itu, hisab dengan ruqyah. Kenapa digabungkan? Hisab itu ditentukan kapan dia mirongnya bulan. Harus ada hisab. Masa jauh-jauh hari udah melotot aja begini nungguin bulan? Modal kan enggak, maka harus ada hisab. Kira-kira dekat lagi ke nongol itu bulan sekian derajat, maka dia udah pasang kamera. Itu hisab. Nih menurut hisab jam sekian akan muncul nih apa tuh? Bulan. Maka dia udah siap-siap tuh. Gunanya hisab itu di situ. Kapan dia tepatnya mirong liatin bulan. Ketika dipirong kelihatan. Nah, maka disitulah ditetapkan kapan waktu Idul Adha, waktu Idul Fitri. Jadi dua-duanya enggak salah karena dua punya metode tersendiri ya. Jadi kalau ini kan dalam hadis sumu liru'yati waftiru liru'yati. Puasalah kamu kalau melihat bulan ya. Fa in ghumma fa akmilu iddata Sya'ban. Kalau kamu tidak bisa melihat bulan, maka sempurnakan bulan Sya'ban jadi 30 hari. Gampang. Ada begitu. Bulan kagak ada yang lihat satupun nih bulan Ramadan kapan datangnya. Mendung cuaca, cek Rasul ulah hese-hese.
Fa'akmilu iddata Sya'bana 30 yauman. Sempurnakan oleh kamu bulan Sya'ban jadi 30 hari. Maka kalau udah 30 hari walaupun tidak melihat bulan, isukna geus bulan Ramadan. Gitu ya. Jadi jangan sampai lebaran 2 kali. Isukan milu salat ayeuna. Milu salat deui. Kenapa? Kalau ya ikutinnya kita mau ikut mana, yakinnya kemana gitu ya. Kalau kita ikutnya ke hari Rabu ya, ke hari Rabu, berarti di hari Rabu itu haram kita sahur puasa. Tergantung keyakinan kita. Haram hukumnya kalau di hari raya itu kita puasa. Saya mah poe Kemis lebaran, Rabu udah masih boleh puasa. Kalau keyakinan kita Kamis itu lebaran, maka boleh bagi kita puasa. Yang haram itu bagi yang yakin hari Rabu udah lebaran Idul Adha, gitu ya. Cukup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada